Ya, Bapak Ibu yang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, mohon izin kita melanjutkan kegiatan belajar kita eh, di dalam program pelajaran bahasa Arab ya. Eh, kita bertemu pada sore hari ini yang harusnya tadi pagi, cuma kebetulan ada sedikit gangguan, dan sehingga kita pindahkan kepada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita tidak mengurangi esensi yang harus kita dapatkan. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, warahmatullahi Allah SWT, ya, kita buka dokumennya ulang. 6. Kita mulai ya. Sambil kita mereview sedikit pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal, yaitu bersama kitab Al-Madkhal ilal Mukhtarat. Ya, kita lihat ya. Kita sudah belajar tentang mukaddimah, kemudian kita sudah belajar mengenal kata dan jumlah. Jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Kemudian kita sudah masuk ke mengenal isim ya, mulai dari bagian pertama yaitu tentang isim dan tanda-tandanya. Lalu kita sudah ke bagian keduanya mengenal isim muzakkar dan muannas. Lalu bagian ketiga kita juga sudah mengenal isim berdasarkan jumlah, ya. Ada di situ mufrad, musanna, jama'. Lalu kita juga sudah belajar bagian keempat dari kitab ini, dari pembagian isim, yaitu eh, domir ya, yaitu kata ganti, ya, termasuk isim juga. Kemudian kita juga sudah belajar tentang isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Kita juga sudah belajar tentang kata sambung atau isim mausul ya. Kita juga belajar tentang isim istifham dan isim syarat. Kita juga sudah belajar tentang mengenal isim dari huruf akhirnya ya, pembagian isim berdasarkan huruf akhir ya. Ada di situ isim maksur, isim mankus, isim mamdud dan isim sahih. Lalu ada juga kita sudah belajar bagaimana asal pembentukan isim. Di sana isim ada yang tergolong menjadi dua ya, ada yang isim jamid dan ada yang mustaq gitu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang eh, ta'yin pada isim atau nakirah dan ma'rifat ya. Di situ kita sudah mengetahui apa itu keduanya. Lalu kita juga sudah mengenal mu'rab dan mabni pada isim. Ini disebut dengan eh, mu'rab dan mabni dari tagyirnya ya, berdasarkan perubahannya. Kita sudah belajar apa itu mu'rab dan mabninya itu tersebut. Lalu kita sudah masuk ke mengenal fiil. Kita sudah masuk ke pembagian tentang fiil, yaitu mengenal fiil dan tanda-tandanya ya. Kita sudah mengenal fiil dan tanda-tandanya. Lalu kita juga sudah belajar pembagian fiil berdasarkan waktu. Begitu juga kita sudah belajar eh, fiil pembagian fiil dilihat dari pelaku ya. Begitu juga kita sudah belajar pembagian fiil dilihat dari objek, butuh objek atau tidak butuh gitu. Kemudian kita juga sudah belajar tentang
fiil yang masuk huruf ilatnya. Jadi nanti pembagiannya ada dua, yaitu fiil sahih dan fiil mu'tal gitu. Kita sudah belajar kemarin dan kita sudah belajar asal pembentukan fiil. Ada yang mujarrad, yang asli, dan ada yang mazid, yang ada tambahannya. Ya, kita sudah belajar kemarin, teman-teman, Bapak Ibu yang dimati Allah SWT. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketujuh, mu'rab dan mabni pada fiil. Sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, adakah Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan dari pelajaran yang sudah kita lewati tersebut? Apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Karena Ustadz izin bertanya, Afan baru bergabung. Ya, silakan Pak Yudi. Yang PR itu apa? Google Meet itu Ustadz? Ya. Yang apa ya? Yang ada telah menolong apa? Lupa. Kenapa di situ nasornakum ya Ustadz? Bukan nasoronakum. Iya, karena Terus kita telah menolong ya. apa? Kita bahas satu dulu. Ya. Yang ditanyakan apa kemarin? Kami telah menolong ya. Ada kata-kata telah yang Anda tahu kan harusnya di situ fil madi ya. Kenapa di situ nasornakum bukan nasoronakum? Ya, barakallahu fiik. Kita kemarin sudah belajar di apa namanya? Domir ya, kita ganti. Situ kita sudah pelajari ya di bagian keempat kalau tidak salah. Coba kita lihat dulu. Nah, ya ini Bapak Yudi, Pak Yudi, perhatikan ada domir rofa mutasil. Nah, di sini kan kemarin kita sudah jelaskan. Nah, kalau kemarin kita sudah sebutkan ya, kalau kita yang sebagai pelaku, berarti kalau dia seorang laki-laki sebagai, kalau dia dua orang laki-laki sebagai pelaku, pakainya yang mana? Fa'ala kan? Ya enggak? Yang ini, fa'ala. Karena mereka sebagai pelaku, mereka dua orang laki-laki. Kalau mereka banyak, lebih dari dua, pelakunya kita pakai ini. Anggap fa'alanya ini kita ganti nasoro, jadi nasoru kan? Kalau mereka dua wanita, kita pakai fa'alata. Kalau ini kemarin kan kita tambah, kalau seandainya ini sebenarnya bukan bagian domir, tapi kita anggaplah untuk memudahkan, bisa kita taruh di sini. Fa'ala. Anggap sekarang fa'alanya ini bukan fa'ala, tapi kita ganti dengan nasoro. Paham Pak Yudi maksud saya? Nah Ustadz. Nah, kemudian fa'alna mereka mereka lebih dari tiga. Tiga atau lebih maksud saya. Jamak ya, fa'alna. Kalau kita ganti dengan nasora jadi nasorna. Kamu yang telah melakukan, kamu laki-laki telah melakukan. Fa'alta. Kalau kita ganti dengan nasora berarti nasorta. Terus begitu, fa'altum, kalian banyak laki-laki berarti nasortum. Nasortu, aku yang telah melakukan. Nasortu kan, fa'altu sampai di sini. Lalu ketika kita yang melakukan, kami atau kita yang melakukan, berarti kita ganti dengan nasorna. Ya, fa'alanya kita ganti dengan nasorna. Jadi nasorna, berarti ini pelakunya adalah banyak. Jelas Pak Yudi? Insya Allah Ustadz. Nah, kalau kita ingin tambahkan nasobnya atau nasob ini kemarin kan biasanya sebagai objek. Maka tambahkan kum yang di sininya kum nasor nakum gitu. Baik. Nasor nakum jadinya. Nah, jelas Pak Yudi? Insya Allah Ustadz. Nah, jadi
nasor, nakum, nasor, nakum. Nah, yang ini dari mana kita tahu? Gimana caranya? Ini apa artinya? Kalian, para laki-laki. Terus untuk menjadikan siapa pelakunya, kalau kami berarti pakai na. Kenapa? Karena di sini na. Kami atau kita sebagai pelaku. Ini kan domir rofa ini kemarin kita sudah sebutkan. Domir rofa mutasil biasanya sebagai pelaku atau fa'il. Iya kan? Iya atau tidak? Kemarin sudah kita jelaskan ya? Sudah, Ustaz. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jelas, Pak. Insyaallah. Yang Sama kedua, ini, Ustaz. Yang kedua, tanda-tanda isim kalau nggak salah di buku itu ada 4 ya, Ustaz. apa ya? Saya akan diisim. Tanda-tanda isim. Tapi di pilihan yang benar ada 5. Tanda-tanda isim. Yang di buku mana? Di buku yang kita pelajari ya? Iya. Baik. Di sini ada 5 di sini. Sebentar. Bentar. Tanda-tanda isim ada 6 di buku yang kita pelajari ini. Pertama memiliki tanwin, kedua memiliki al, ketiga memiliki huruf didahului huruf nida, keempat setelah huruf jar, kelima setelah tak marbutoh, memiliki tak marbutoh, yang keenam bersambung dari isim yang lain. Kenapa? Terus? Kenapa, Pak? Oh, nggak ke print berarti Ustaz. Oh, baik. Ah. Halaman 12 ya. Halaman 12 di Iya. buku ini. Nah, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, jazakallah ya. Baik. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kita lanjut. 12, 13-nya enggak ada. Nah, 13. Ini 13. 12-nya enggak ada. 14. ya, bagian ketujuh, mu'rab dan mabni pada fi'il. Sekarang kita akan belajar kapan mu'rab dan kapan mabni pada fi'il. Nah, jadi Bapak Ibu, kita akan fokus ke sini sekarang ya. Fi'il juga memiliki karakter mu'rab dan mabni. Apa sih artinya mu'rab? Siapa yang masih ingat apa itu mu'rab? Nah, coba. Di isim dulu kita sudah jelaskan apa itu mu'rab. Kita sudah contoh-contohkan itu juga dengan contoh yang lain gitu dulu. Siapa yang masih ingat? Mu'rab itu akhirnya bisa berubah, Ustaz. Ya, yang harokat akhirannya bisa berubah. Iya, benar. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fik. Nah, kalau mabni, apa artinya mabni? Kebalikannya, Ustaz, tidak bisa berubah. Tetap. Iya, barakallahu fik, tetap. Nah, di dalam fi'il juga sama ya. Di dalam fi'il, Bapak Ibu sekalian, juga itu memiliki sifat mu'rab dan mabni. Nah, jadi fi'il yang pertama kita bahas mu'rab dulu pada fi'il yang mu'rab. Apa artinya? Yaitu fi'il yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Jadi mu'rab itu artinya bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Dulu pernah kita sampaikan karena mu'rab itu asal katanya adalah arobah, gerobak. Ya, jadi kepalanya seperti gerbong gitu, gerbong. Ya, gerbong artinya gerbong. Kalau kereta api kalau kita lihat yang di masinisnya itu di kepalanya ditarik, kemudian gerbongnya biasanya tidak satu ini, bisa berubah-ubah gitu di belakangnya. Nah, fiil yang memiliki sifat mu'rab hanyalah fiil mudhari saja. Nah, perhatikan ini yang perlu digarisbawahi ya. Fiil yang memiliki sifat mu'rab hanya fiil mudhari saja. Jadi fiil mudhari saja loh yang mu'rab. Nah, hanya fiil mudhari saja. Jelas Bapak Ibu sekalian? Baik. Nah, jadi yang bisa berubah-ubah hanya satu, yaitu fiil mudhari saja.
Baik. 6. Ini perlu digarisbawahi ya. Jadi yang bisa untuk berubah-ubah hanya fi'il mudhari saja. Nah, misal kita kasih contoh sekarang. Misal, ini fi'il mudhari sekarang. Contohnya yajlisu. Nah, yajlisu fi'il mudhari nih. Kita kasih contoh. Dalam keadaan, nah ini keadaan i'rab ini maksudnya kapan dia nanti berubah-ubah ya. Nah, adapun yang marfu, mansub, nah marjurur ini namanya kedudukan atau keadaannya gitu dalam i'rab, perubahan. Nah, jelas ya. Nah, baik. Yajlisu pada marfu'nya dia tetap ya, tidak ada perubahan. Nah, ketika dia menjadi nasab itu karena ada sebabnya ya. Di antara sebabnya dia nasab adalah ini, ada amilnya ini. Ini pelaku yang membuat fi'il mudhari menjadi nasab. Nah, apa tanda nasabnya pada fi'il mudhari ini? Perhatikan, ada perubahan pada harokatnya yang awalnya dhammah berubah menjadi fathah. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Jadi ketika nasab dia jelisa gitu. Nah, jelas? Baik. Kemudian dalam keadaan ini salah ya. Ini tolong Bapak Ibu sekalian diganti. Ini bukan majrur, tapi majzum namanya. Perlu diganti nih, perhatikan ya. Majzum. Nah, atau jazm pada fi'il ya. Karena pada fi'il itu namanya jazm, bukan majrur. Nah, ya, tolong diganti semuanya. Sudah diganti semua? Ya, silakan dicoret. Kalau yang sudah ngeprint, eh, silakan dicoret-coret gitu hasil printernya. Diganti dengan majzum. Nah, adapun ketika dia majzum atau jazm, nah ini salah satu pelakunya yang membuat dia fi'il itu menjadi majzum atau jazm. Tanda jazmnya berupa sukun. Sekarang berubah jadi sukun. Yang awalnya dhammah ketika jadi jazm, maka dia berubah jadi sukun tandanya. Jadi berubah harokat akhirnya pada yajlisu ini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian contoh lagi yu'minuna contohnya. Dalam keadaan rofa dia tetap tidak ada perubahan. Ya kan? Nah, ketika dia mansub karena ada lan ini pelakunya, maka ada yang berubah yaitu nunnya dibuang lalu diganti jadi alif. Nah, di sini perhatikan ada nunnya malah dibuang dan ditambahkan alif. Lalu berikutnya ketika majzum atau jazam sama dengan mansub, yaitu nunnya dibuang diganti jadi alif. Nah, ini pelaku yang menyebabkan dia jazam. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Jangan tanyakan apa maksud dari rofa, mansub dengan jazam. Jangan tanya dulu yang itu. Intinya itu adalah bagian dari i'rab gitu. Jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas? Ustaz, kalau secara terjemah arti masing-masing itu apa ya? Misal huwa yajlisu sama lan yajlisu. Baik, kita terjemahkan. Yajlisu artinya sedang duduk. Fi'il mudhari kan? Mudhari artinya menunjukkan sedang atau akan. Yajlisu artinya sedang duduk. Kemudian berikutnya huwa yajlisu. Dia seorang laki-laki sedang duduk. Kemudian lan yajlista. Tidak akan duduk.
Dia tidak akan duduk. Lan itu artinya tidak akan duduk. Tidak akan duduk. Lan tidak akan ya. Lalu lam yajlis. Dia belum duduk. Nah, dia belum duduk. Itu artinya lam yajlis. Dia belum duduk. Yu'minuna, mereka beriman. Huwa, ini salah ini. Harusnya hum, bukan huwa ya. Hum. Hum yu'minuna gitu. Pakai mim gitu, bukan huwa ya. Ya, nanti diganti di bukunya juga ya Bapak Ibu. Hum yu'minuna. Nanti kita kasih hasil revisinya ya, buku hasil revisinya. Hum yu'minuna. Nah, hum yu'minuna. Tidak ada perubahan dalam keadaan marfu. Lalu dalam keadaan mansub atau nasab, kemasukan lan. Ini pelaku yang menyebabkan fi'il menjadi nasab. Lan ini tadi artinya tidak akan. Berarti mereka tidak akan beriman. Ketika jazm ya, lam ini pakai mim, ini lam ini adalah pelaku yang menyebabkan fi'il menjadi jazm. Artinya tadi belum. Berarti lam yu'minu artinya mereka belum beriman. Jelas Ibu? Jelas Ustaz, syukron. Ya, baik. Tidak ada pertanyaan sebelum ke mabni? Masih di pembahasan mu'rab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Tidak ada? Baik. Sekarang kalau tidak ada kita lanjut ke fi'il mabni. Nah, fi'il mabni ya. Nah, fi'il mabni yaitu fi'il yang tidak bisa berubah harokat atau huruf akhirnya. Nah, jadi tidak bisa berubah sama sekali harokat atau huruf akhirnya. Nah, berikut ini fi'il-fi'il yang termasuk ke mabni. Baik. Yang termasuk mabni berarti hanya dua, yaitu fi'il madi. Semua fi'il madi dan semua fi'il amr itu termasuk fi'il yang mabni. Tidak bisa berubah harokat akhirnya atau huruf akhirnya. Kalau yu'minuna ini kan pada fi'il mudhari bisa berubah nih. Nunnya dihilangkan, ganti alif. Yang awalnya rof dhammah bisa diganti fathah, bisa diganti sukun gitu. Tapi kalau fi'il madi tidak bisa, kata aba ini tidak bisa dirubah-rubah ya. Kata aba tetap kata aba gitu. Kata aba tetap kata aba. Fi'il amr juga sama, uktub atau ikro gitu kan. Ikro, misalkan kita mau tulis ikro contohnya. Ikro ya tetap ikro, tidak bisa kita rubah-rubah. Ikro gitu. Naam. Taib. Ikro. Nah, udah seperti ini saja. Nggak bisa kita rubah sama sekali. Nah, itu namanya fi'il amr. Jadi tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pokoknya ada fi'il madi atau fi'il amr, maka pastikan dia mabni. Nah, jelas ini? Jadi sekali lagi yang mu'rab apa saja? Cuma fi'il mudhari. Yang mabni apa saja? Semua fi'il madi dan fi'il amr. Sampai sini jelas Bapak Ibu sekalian? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Baik. 6. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti baik. Nah, habis ya pelajaran kita di bagian ke-7 sudah selesai.
Kita lanjutkan sekarang ke bagian ke-8. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kita sekarang belajar mengenal fiil yang bertasrif. Nah, mengenal fiil yang bertasrif. Apa sih tasrif dulu? Pengertian tasrif dulu ya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagian ke-8. Jadi buku ini sudah selesai sekarang, Masya Allah ya. Kalau sudah selesai nanti kita ya nggak usah ini. Pelan-pelan saja kita nanti belajarnya sambil habiskan kitab ini. Nah, perhatikan, sekarang tasrif. Harus tahu dulu apa pengertian tasrif. Tasrif adalah perubahan fiil. Kalau sudah tahu perubahan fiil berarti ada yang dari satu bentuk ke bentuk yang lain gitu. Nah, itu makna dari tasrif. Jadi tasrif adalah perubahan fiil. Berubah fiil tersebut. Bentuknya yang satu ke bentuk yang lain gitu. Nah, nanti Bapak Ibu akan belajar di bagian ke-9 dari kitab ini ya. Nah, insya Allah. Baik, kita lanjut ya, kita lanjut. 6. Lalu ya, ditinjau dari tasrifnya, fiil terbagi menjadi 2 golongan. Jadi berdasarkan bisa ditasrif atau tidak ditasrif, itu terbagi menjadi 2 golongan. Ternyata fiil terbagi jadi 2 golongan. Nah, apa yang pertama Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah fiil jamid. Jamid. Arti jamid itu aslinya adalah beku. Kaku, beku gitu ya, beku. Seperti es. Es kan kalau sudah beku ya beku. Seperti itu kan. Tidak bisa dipindah-pindah gitu kan. Kalau sudah beku ya beku gitu. Nah, ya terus. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, berikutnya, apa pengertian dari fiil jamid kalau begitu? Nah, pengertian dari fiil jamid adalah tidak bisa berubah. Karena dia beku, maka tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah ke bentuk fiil yang lain. Jadi dia tetap seperti itu saja. Tidak ada perubahannya. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar, mendengar apa namanya tasrif, tuh, atau ada yang sudah belajar tasrif misalkan. Nah, itu jadi tidak bisa dirubah kemanapun, tetap begitu saja bentuknya gitu. Nah, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, jadi tidak bisa berubah ke bentuk yang lain. Kita lanjutkan. Nah, karena tidak bisa berbentuk ke fiil yang lain, maka dia ini terbatas. Fiil ini terbatas. Tidak banyak, Bapak Ibu ya. Tidak banyak fiil ini. Sedikit sekali gitu. Nah, apa saja yang sedikit tersebut? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apa saja yang sedikit tersebut? Sedikit tersebut adalah, pertama, selalu dalam bentuk fiil madhi. Selalu dalam bentuk fiil madhi. Jadi bentuknya tidak pernah berubah-ubah. Dia selalu bentuknya fiil madhi terus gitu. Apa contoh fiil-fiil yang terbatas tersebut? Ya, karena dia bentuknya selalu fiil madhi, ini tidak ada fiil mudhoreknya, tidak ada fiil amarnya, Bapak Ibu sekalian. Apa saja contohnya? Pertama, laisa. Laisa.
Yang kedua asa. Yang kedua asa. Yang ketiga bisa. Yang ketiga bisa. Yang keempat ni'ma. Yang keempat ni'ma. Ya, laisa ini artinya tidak atau bukan. Atau bukan ya. Jadi bisa diartikan tidak atau bukan. Asa ini artinya semoga. Bisa ini artinya seburuk-buruk atau sejelek-jeleknya, seburuk-buruk. Seburuk-buruk ya gitu, seburuk-buruk. Nah, bisa dibaca ya? Agak kecil ini. Bisa dibaca ya? Bisa. Bisa, Ustaz. Baik. Nikma sebaik-baik. Baik, tadi seburuk-buruk, lawan dari bisa yaitu sebaik-baik. 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 Nah, makanya Allah SWT banyak di dalam Al-Quran menggunakan kata-kata ini. Ni'mal uqbadar bi'salil zalimin. Misalkan sejelek bi'sal wirdul marfud gitu. Neraka adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat untuk dikembalikan. Contohnya. Nah, yang kedua selalu dalam bentuk, kalau tadi kan selalu dalam bentuk fi'il madi, sekarang selalu dalam bentuk fi'il amr. Nah, fi'il ini terbatas juga. Apa contohnya? Hab. Ini artinya anggaplah. Anggaplah. Ta'allam, belajarlah. Nah, dan ya contoh-contoh yang lain. Nah, ini termasuk fi'ilnya terbatas sekali yang jamid ini ya. Tidak terlalu banyak. Hanya dalam bentuk fi'il madi, hanya dalam bentuk fi'il amr. Baik, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, cuma undang gitu. Ya. Taruh. 6. Belum kamu. Tidak ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Berikutnya sekarang adalah fi'il mutasarrif. Fi'il mutasarrif. Apa itu fi'il mutasarrif Bapak Ibu sekalian? Yaitu lawan daripada fi'il jamid. Lawan dari fi'il jamid. Nah, kalau tadi jamid itu tidak bisa ditasrif, kalau mutasarrif ini artinya bisa ditasrif atau bisa berubah ke dalam bentuk yang lain seperti itu. Nah, itu arti daripada mutasarrif. Jadi bisa dia berubah ke dalam bentuk yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ya berdasarkan mutasarrif ini, berdasarkan dia bisa berubah dari bentuk yang lain, maka ada pembagiannya lagi Bapak Ibu sekalian. Ada pembagian lagi. Yang pertama disebut dengan mutasarrif tam. Mutasarrifun tamun. Nah, mutasarrifun tam. Apa maksud dari mutasarrifun tam ini Bapak Ibu? Yaitu berubah ke fi'il madi, mudhari dan amr. Jadi dia lengkap. Ini tam ini artinya lengkap. Jadi lengkap.
ada fiil madinya, ada fiil madinya, ada fiil mudhari'nya, ada fiil amarnya. Nah, seperti itu. Contohnya adalah kataba yaktubu. Nah, terus uktub. Nah, ini salah nih. Nah, ada buku yang sudah revisi ya. Sebenarnya filenya itu ada yang sudah revisi ya. Lupa saya kirim yang revisi. Baik. Nanti lah insya Allah setelah ini saya kirimkan lagi. Baik. Nah, itu. Jadi perhatikan kata aba ini. Dia termasuk mutasarrif tam. Bisa ditasrif secara lengkap. Ada fiil madinya. Nah, ini kan fiil madinya ini. Ini fiil madinya, kataba. Ada fiil mudhari'nya dan ada fiil amarnya. Seperti itu. Nah, maka fiil mutasarrif ini lengkap. Mutasarrif tam ini lengkap. Contoh lagi, selain ini banyak ya, jalasa, ya jelisu, ijlis. Misalkan jalasa, jalasa, ya, jalasa, yajlisu, ijlis. Itu kan. Jalasa, yajlisu, ijlis. Gitu kan. Nah, dan banyak lagi fiil-fiil yang lain yang mungkin sudah kita cek. Nah, sekarang pembagian yang kedua namanya mutasarrif naqis. Mutasarrif naqis. Yang kedua namanya mutasarrif naqis. Naqis ini Bapak Ibu sekalian artinya adalah kurang. Ada kurangnya. Naqis artinya kurang. Kalau tam artinya lengkap. Nah, karena dia ini kurang, maka dia cuma bisa ditasrif menjadi fi'il madi dan fi'il mudhari'nya saja. Tidak ada fi'il amr. Tidak ada fi'il amarnya Bapak Ibu. Apa contohnya? Kada, yakadu. Tofiqo, yatfiqu. Nah, yatfiqu. Ausyaka, yushiku. Nah, ini fi'ilnya. Iya. Ini Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kira-kira? Tidak ada ya? Baik. Ini kalau tidak ada pertanyaan, kayaknya kita yang harus tanya ini. Baik. Atau jelas atau tidak dulu penjelasan saya sampai di sini jelas atau tidak Bapak Ibu sekalian? 6. Jelas. Baik, alhamdulillah. Nah, kecil sekali suaranya. Ustaz. Baik, alhamdulillah. Baik. Nah, ini ketika melihat fiil yang mutasarrif dan yang ghair mutasarrif. Nah, oleh karena itu setelah ini kita sekarang akan membahas bagian ke-8. Bagian ke-9. Tapi yang mau istirahat silakan istirahat dulu. Nah, kita sampai jam 5 pas ya, sampai jam 5 pas. Yang mau istirahat kita lanjut atau istirahat dulu Bapak Ibu sekalian? Istirahat sebentar, Ustaz. Boleh, silakan kita istirahat dulu sekitar 5 menit. Nah, barakallahu fikum.
Ya, kita mulai lagi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut sekarang ke bagian terakhir dari pelajaran kita. Berarti setelah ini habis ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu caranya memutar? Yang sudah ngeprint ini, ada yang sudah tahu caranya memutar ininya? Ada yang tahu caranya memutar layar? Mungkin kita share screen dulu ya. Share screen baru bisa diputar ya mungkin ya. Baru bisa. Baik. Iya, iya. Benar ya? Seperti itu? Ustadz Afwan, kurang besar gambarnya Ustadz. Nah, tapi ini di tempat saya ini dia bagaimana ya? Muter gitu. Nah, baik. Bapak Ibu sudah bisa baca ya? Layarnya bisa Bapak Ibu baca? Bisa Ustadz. Ada yang bisa share screen, screenshot untuk saya. Screenshot, setelah itu dikirim ke sini. Hah? Ini Ustadz pakai PDF sih ya, Ustadz? Iya, saya pakai PDF. Jadi di tempatnya, tidak bisa diputar ya kalau PDF ya. Supaya bisa kita baca gitu. Besar dan perkecil gitu. Harusnya bisa, Ustadz. Gimana caranya? Supaya di layar tetap bisa Bapak Ibu nyaman bacanya. Ini file PDF-nya, coba ini Ustadz nge-share-nya ini Ustadz, apa filenya Ustadz? Ini kan Filenya kan Ustadz, sudah saya kirim filenya. ya ini Ustadz share screen atau share file ya? Ini share screen ini. Kok ini apa header-nya nggak kelihatan nih? Dikecilin coba Ustadz sampai paling kecil. Oke. Tidak paling kecil terus. Bentar. Yang Lagi penting saya, di Bapak Ibu bisa dibaca. Di Bapak Ibu bisa baca ya? iya tapi miring Ustadz. Nah, itu dia maksud saya. Sebentar saya screenshot. Baik. Sudah? Saya ada WA ke Ustadz. Pakai WA. Nggak, maksudnya caranya untuk Type. Harus ke WA dulu ya. Sebentar, Pak. Saya caranya untuk pakai. rotate. Baik. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak ya. Nih. Baik, Pak. Sebentar. Lihat WA dulu. Saya buka WA dulu. Nah. Rotate view. Oh, ini harus ini ya. Layar yang harus dibagi ini ya. Baik, Pak.
Coba saya pakai PDF dulu ya. Berarti kita hapus gitu. Berarti kita baginya pakai ini ya, kalau kamera ya, type. Sebentar Pak. Baik. Sebentar ya. Mudah-mudahan nanti aku selesai. Itu di chat sudah ada yang nge-share JPEG, bisa di show screen pakai itu juga, Ustaz. Baik, tunggu sebentar ya. Baik, layar Bapak Ibu sekalian terlihat ya sekarang? Terlihat Nah, Ustaz. Nah, baik. Nah, ini Bapak Ibu sekalian namanya adalah tasrif. Nah, ini yang saya bilang kemarin, ini yang Bapak Ibu harus kuasai. Ya, ini yang Bapak Ibu harus kuasai. Jadi, bagaimanapun, Bapak Ibu harus minimalnya kalau mau bisa bahasa Arab, sebentar. Kalau Bapak Ibu mau bisa bahasa Arab, harus menghafal. Ada minimalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14. Nah, harus minimalnya menghafal 14 pola tasrif yang harus yang sering dipakai gitu. Nah, jadi setidaknya ya nanti Bapak Ibu harus bisa ini menghafalkan ini. Terus gimana caranya Ustaz? Jangan menghafal lah, ingat-ingat aja gitu. Biar lebih ini ya, biar lebih ringan sedikit bahasanya. Nah, baik. Nah, coba sekarang kita akan menghafal atau kita akan melihat tasrif yang pertama. Ya, coba kita bahas bareng-bareng. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Coba ikut di rumah. Ya, masing-masing ikut di rumah. Tidak harusnya menyalakan mic. Mic-nya tidak apa-apa dimatikan, tapi harus ikut. Ya. Nah, coba. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun. Maf'ulun. Uf'ul. La taf'ul. Maf'alun. Mif'alun. Nah, seperti itu. Sekali lagi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, coba ulang. Saya agak cepat sekarang. Ikuti saya agak cepat sekarang. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Baik. Sekali lagi, saya agak cepat. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, sudah? Sekali lagi saya akan satu baris sekarang dengan cepat. Di rumah silakan ikut. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Bisa? Iya. Sekali lagi, saya akan cepat. Satu baris ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Naam, barakallahu fiik. Coba satu orang yang bisa. Siapa yang bisa, yang sudah hafal? Boleh, coba silakan. Siapa? Pak Trio? Atau siapa yang siap? Silakan. Ana Ustaz. Silakan, barakallahu fiik. Siapa ini? Silakan Ibu. Ibu siapa ini? Azabel Isabel Anjani. Ustaz. Isabel, ya. Silakan Ibu Isabel. Silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, coba siapa yang bisa selain Ibu Isabel? Siapa yang mau coba? Ana Ustaz, Pak coba. Yudi. Silakan Pak Yudi, tafadhol. Tanpa Fa'al melihat ya. Nah, fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Masya Allah, mumtaz. Silakan. Siapa lagi yang bisa? Silakan. Siapa yang bisa lagi? Siapa yang bisa lagi? Silakan. Nggak ada. Taib. Jazakallah khair. 6.
Jadi perlu diperhatikan dulu, perhatikan ya. Saya ingin jelaskan sedikit. Perlu diperhatikan yang ini pada kolom pertama ini, ya. Kolom pertama maksud saya yang ini adalah fi'il madhi. Tulisannya ada itu, fi'il madhi. Apa artinya fi'il madhi kemarin? Siapa yang masih ingat? Apa artinya fi'il madhi? Telah Nah, terjadi. yang menunjukkan fi'ilnya telah terjadi. Mudhari Sedang. sedang terjadi. Masdar itu artinya sumber. Sumber. Biasanya kalau kita itu yang di Indonesia yang ditambahkan awalan dan akhiran itu biasanya pean, kean, misalkan ngerti jadi pengertian, apalagi musnah jadi pemusnahan misalkan, manusia menjadi kemanusiaan, ilmu menjadi keilmuan. Nah, yang itu namanya masdar kalau di dalam bahasa Indonesia. Biasanya yang kita tambahkan imbuhan-imbuhan itu. Lalu berikutnya isim fa'il. Siapa yang masih ingat apa artinya isim fa'il? Pelaku. Pelaku, mumtaz. Isim maf'ul, Objek. objek. Masya Allah, mumtaz. Fil amar, Kata perintah. kalimat perintah atau kata perintah. Kata kerja perintah. Fi'il nahi, larangan. Larangan, lawan dari perintah. Nah, taib. Fi'il nahi artinya larangan. Ditambahkan la. Nah, misalkan, ijlis, duduklah. Kalau kita mau larang orang, la tajlis, jangan duduk. Gitu. Nah, isim zaman. Apa artinya isim zaman? Berkenaan Yang dengan menunjukkan waktu. waktu. Contohnya maghrib misalkan. Taib. Isim makan. Isim makan. Tempat. 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 Contohnya misalkan masjid, tempat sujud. Isim alat untuk alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Nah, ini namanya pola ya. Jadi wazan atau pola. Kalau nanti kita sudah hafal pola pertama ini yang fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Kalau sudah kita hafalkan yang ini Bapak Ibu sekalian, maka nanti akan mudah untuk kita ingat yang lain. Kita ganti nanti misalkan fi'il kataba. Siapa yang bisa coba kataba? Ganti fa'ala jadi kataba. Coba. Siapa yang bisa? Anda coba Ustaz. Silakan Pak Yudi. Kataba yaktubu katban. Terus? Katibun. Terus? Maktubun. Terus? Uktub. La Terus? taktub. Terus? Maktabun. Terus? Miktabun. Masya Allah. Mumtaz. Benar, benar. Mumtaz. Coba siapa yang bisa ini sekarang coba. Siapa yang bisa ganti dengan doroba ya sebentar. Qara'a afwan. Apa ya? Tabayyak tubuh. Darosa ya derusu, coba. Siapa yang bisa darosa ya derusu? Coba. Siapa yang bisa? Coba siapa yang bisa? Silakan. Ada yang bisa darosa ya derusu? Nah. Coba Pak Yudi siap? Pak Ya, Yudi, coba Ustaz. silakan. Coba Pak Yudi, darosa ya derusu. Darosa yadrusu darsan Terus?
darisun, madrusun, udrus. Terus? Apa itu? Ya, Udrus. ya, Udrus, udrus. Terus? latadrus, matro, latadrus, madrusun, mitrosun. Mumtaz. 6. Coba lagi di rumah, coba semuanya sekarang latihan. Saya kasih waktu berapa? 1 menit. Saya kasih waktu 1 menit untuk menghafalkan dulu yang ini, satu baris ini. Ya, coba. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Coba silakan. Latihan. Saya kasih waktu 1 menit. Setelah itu saya minta 1 orang untuk saya tunjuk nanti. Siap-siap. Siapapun yang saya tunjuk harus siap. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Sudah? Ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Baik. Coba saya tunjuk. Siapa yang saya tunjuk ya enaknya ya? Ibu Fuji. Siap, Ibu? Ya. Siap, Ustaz. Coba Ibu. Coba tasrif. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'ilun mif'alun Maf'alun. maf'alun mif'alun. Ya, tidak boleh salah barisnya atau harokatnya ya. Tidak boleh salah harokatnya, harus tepat. Baik, barakallahu fiik Ibu Fuji. Masih barakallahu, Ustaz. Coba 1 orang, Ibu Adinda. Ya Ustadz. Sekarang coba Ibu Adinda rokoda yarkudu. Rokoda Coba. ya. Nah, Rokoda sama apa Ustadz? ya, rokoda. Rokoda dimasukkan ke dalam pola ini. Oh, Pola ya. yang pertama ini. Bismillah, Ana coba ya Ustadz. Boleh, silakan. Rokoda, rokulu, Yarkudu, rokudu, yarkudu. yarkudu, Kesulitan ya rokoda ya, apa ya enaknya? Kotala yaqtulu. Nah, kotala coba. Kotala. kotala, kotala, yaf'ulu ya Ustadz. Kotala. Kotala, kof'ulu, Yaqtulu. yaktulu, apa tadi? Kuf, Ini hurufnya ini. Kotala. kotala. Ini kan mirip dengan yang pola pertama ini caranya. Nah, coba kotala. Kotala, kohlun, Kotala yaqtulu qatlan. kotlan, kotilun, Qatilun. kotilun, kotulun, Mak kotulu, kotulun. yang mana nih? Yang mana? Yang fi'il amr Ustadz. Fil isim maf'ulnya apa? Kotulun, Maqtulun. maktulun, Terus afulu, uktul. Nah, ini uktul ini dikasih seperti ini. Jadi harokatnya doma. Uktul.
taktul. La 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 tafulu. ya yang ini kotalanya ini. Baik, la taqtul La taktul. Maf maqtalun maftalun. maqtalun Maktalun. miqtalun Miftalun. miqtalun. Miftalun. Nah, jadi ini polanya yang fa'ala yaf'ulu fa'alan ini nanti tinggal masukin yang kotala ini ke fa'ala. Seperti itu maksud saya. Nah, contoh ini kan masih pola, masih contoh, masih apa istilahnya pola wazan ya. Nanti untuk contoh fiilnya kita bisa tinggal masukkan macam-macam. Di antaranya adalah kotala, kataba, dan yang lain. Nah, itu namanya tasrif ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti saya akan kasih latihan setelah ini, harus latihan. Ya, harus latihan memasukkan kata. Nah, setelah ini saya akan kasih latihan memasukkan kata. Harus ikut polanya, ya. Qatala yaqtulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Nah, ini kan qatala fiilnya. Ini contoh fiilnya yang ini, yang qatala ini. Nah, baik. Siapa kalau yang sudah hafal baris pertama atau pola yang pertama ini siapa? Selain Pak Yudi, Bu Isabel, tadi Bu Puji, Ibu Revana, hafal atau tidak Ibu Lutfia? Hafal Ustaz. Coba silakan Ibu Lutfia. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Ya, mumtaz. Coba sekarang ikut ini coba. Tasrifkan contoh fiil darosa, bukan darosa, tadi sudah jawab. Apa ya? Rokoda coba, rokoda yarkudu coba. Rokoda yaqarudu. Yar Boleh roknya, ditulisin Arabnya Mas? Rokoda. mulai tulisan Arabnya. Baik, saya tuliskan Arabnya. Rokoda. Coba. Rokoda yarkudu. Rokodan. Rokidun. Makrudun. Uqarud. Markudun. Jangan terbalik-balik. Markudun. Markudun. Terus, Urkud. terus, La tarkud. terus. Markodun. Mirkodun. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Coba Ibu Revana. Apa Ustaz? Ibu Revana sudah hafal belum? Udah. Coba silakan Ibu bacakan dulu pola yang pertama. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Coba masukkan fiil darosa. Darosaya darusu darsan darisun madarusun udarus la tadarus madarosun midarasun. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nah, itu pola yang pertama ya. Coba siapa lagi yang siap? Ibu atau Pak Trio? Pak Trio sudah hafal? Belum lancar, Ustaz. Coba dulu. Fa'ala yaf'alu fa'lan Fa'ala yaf'ulu. fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul
maf'alun, mif'alun. Baik. Siapa yang bisa tasrifkan saya contoh kafaro yakfuru? Kalimat sekarang fiilnya kafaro yakfuru. Kafaro yakfuru. Ya, coba siapa yang bisa? Kafaro yakfuru. Siapa yang siap? Coba. Anak Ustaz ya, anak Ustaz. Silakan Ibu. Barakallahu fiik. Bismillah. Kafaro yakfuru, kafron, kafirun, makfurun, ukfur, la takfur, makfarun, mikfarun. Masya Allah. Mumtaz Ibu Pudi. Barakallahu fiik. Nah, coba rozako. Siapa yang siap? Rozako. Rozako. Nah, rozako. Coba, siapa yang siap? Silakan. Nggak ada yang siap? Saya tunjuk. Coba, Pak Trio siap nggak Pak Trio? Siap Pak Trio? Apaan Ustaz? Tadi disconnect. Gimana Ustaz? Coba yang rozako. Di tasrif rozako. Nah, bisa? Ya, dicoba Ustaz. Rozako ya. Silakan. Ya. Rozako. Rozako yarzuku rozkon. Rozikon. Rozikun. Oh ya, rozikun, marzukun, Terus? urzuko, la ruz kul. Latar. Oh ya. Oh, ro kan. Oh ya. Latarzuko. Zakun, mirzakun. Iya. Mirzakun. Baik, barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Saya memberikan tugas kepada Bapak Ibu untuk menghafalkan baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke-6. Pekan depan kita bertemu insya Allah untuk belajar melanjutkan pembelajaran kita ini ya. Minimalnya yang 6 ini dulu yang Bapak Ibu bisa ya. Nanti di rumah insya Allah akan saya kasih tugas atau PR untuk mengisi ya. Nah, barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kurang. Kita sampai di sini dulu. Persiapan berbuka dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan karena kita sudah berada di penghujung hari ke-13 di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita puasa yang berkah ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam Pak. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz. Ya. Alhamdulillah.